Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang jenis penelitian lain dalam epidemiologi berupa cross-sectional dan survei. Jenis penelitian ini paling sering digunakan di dalam penelitian epidemiologi. Mari kita lihat bagaimana penelitian cross-sectional yang baik. Dalam sebuah penelitian cross-sectional, dapat dihasilkan prevalensi, distribusi, juga hubungan penyakit dan paparan. Namun, penelitian cross-sectional tidak bisa melihat insidensi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dalam menentukan insidensi memerlukan waktu pengamatan. Berbeda dengan cross-sectional, di mana waktu pengamatannya dilakukan secara serentak antara status paparan dan juga outcome-nya, sehingga insidensi tidak bisa dihitung dalam penelitian cross-seksional. Apabila kita lihat dalam sebuah timeline di sini kita bisa lihat ada waktu mundur dan juga ada waktu ke depan. Waktu mundur kita sebut retrospektif, sedangkan waktu depan kita sebut sebagai prospektif. Penelitian case report itu hanya pada satu kasus saja yang menarik. Contohnya adalah dalam kasus coronavirus yang baru terjadi. Untuk sebuah daerah yang baru memiliki satu kasus coronavirus, maka satu kasus tersebut dapat dilaporkan sebagai case report. Apabila perjalanan waktu membuat lebih banyak lagi penderita coronavirus seperti saat ini, maka kita bisa kumpulkan seluruh penderita coronavirus tersebut. Kita lihat bagaimana paparannya ke belakang, bagaimana faktor resikonya ke belakang, maka kita sebut sebagai jenis penelitian case series. Berbeda apabila kita menggunakan pembanding. Selain penderita coronavirus, kita juga bandingkan dengan bukan penderita coronavirus dan kita lihat bagaimana paparannya di masa lalu. Ini yang disebut dengan penelitian kasus kontrol. Jadi kalau kita lihat secara retrospektif, case control dan case series itu membutuhkan waktu pengamatan ke belakang, yang membedakan hanya dari jumlah kelompoknya. Berbeda dengan cross-seksional, di mana kepada penelitian cross-seksional itu paparan dan juga outcome itu semua diambil dalam satu waktu. Berbeda dengan cohort, di mana pada penelitian cohort, paparan dijadikan pembanding dengan tidak paparan atau tidak memiliki paparan, kemudian diikuti apakah nanti outcome-nya muncul. Lalu ada clinical trial, sebuah penelitian intervensi di mana ada kelompok uji dan kelompok pembanding, lalu dilihat bagaimana efeknya berikutnya di masa yang akan datang. Karena sifat dari penelitian cross-seksional yang tidak mengenal adanya dimensi waktu, sifatnya tersebut menjadi keterbatasan dalam menunjukkan hubungan sebab dan akibat, di mana dalam penelitian cross-seksional kita tidak bisa melihat apakah efek itu muncul setelah terpapar atau tidak. Namun, penelitian cross-seksional memiliki banyak kelebihan yang membuatnya menjadi favorit. Studi ini mudah dilakukan dan murah, tidak memerlukan waktu follow-up. Untuk membatasi keterbatasan tadi, untuk menanggulangi keterbatasan tadi, maka biasanya hasil dari penelitian ini menjadi hipotesis untuk penelitian observasional lain dengan level of evidence yang lebih tinggi, seperti cohort atau kasus kontrol. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian cross-seksional ini adalah sebuah studi epidemiologi, penelitian yang dilakukan di manusia untuk mempelajari prevalensi, distribusi, hubungan penyakit dan paparan dengan cara mengamati status paparan, penyakit, atau karakteristik secara serentak pada individu dari populasi pada satu titik. Apabila kita mendapatkan satu populasi, maka kita bisa ambil dari populasi tersebut sebuah penelitian cross-seksional. Kita bisa melakukan sampling, bisa dengan cara probability sampling, menggunakan metode random, atau melakukan fixed exposure atau fixed disease. Menentukan jumlah sampel berdasarkan pajanan tertentu atau berdasarkan penyakit tertentu. Sehingga kita bisa dapatkan nanti ada 4 kelompok, ada kelompok orang yang terpapar dan berpenyakit, ada yang terpapar tidak berpenyakit, tidak terpapar berpenyakit, dan tidak terpapar tanpa penyakit.
Dalam penelitian cross-seksional, kita tidak memiliki arah studi karena semua penelitian dilakukan serentak pada waktu yang sama. Namun, pengumpulan datanya bisa menggunakan data yang saat ini ada atau data yang pernah ada. Kalau data yang pernah ada, maka kita disebut sebagai penelitian historis. Paparan dan juga keluarannya ada data dalam waktu yang lalu. Sedangkan kalau misalnya penelitian tersebut dilakukan saat ini, maka kita sebut sebagai penelitian concurrent. Desain sampling yang digunakan tadi bisa menggunakan metode random, fixed exposure atau fixed disease, dan teknik-teknik ini akan nanti kita bahas di slide berikutnya. Untuk pembagian jenis cross-seksional, kita ketahui ada dua jenis yang bersifat deskriptif maupun bersifat analitik. Dalam studi cross-seksional deskriptif, kita hanya melihat prevalensinya atau paparannya atau keduanya tanpa melihat hubungannya. Prevalensi yang dilihat dalam studi cross-seksional jelas itu hanya prevalensi titik atau point prevalence, tidak bisa period prevalence karena sifat dari penelitian cross-seksional tadi di mana tidak ada waktu pengamatan yang bersifat longitudinal, setiap subjek hanya diperiksa satu kali saja. Masih ingat rumus untuk prevalensi yaitu jumlah kasus per populasi total. Kasusnya tidak dilihat kasus lama dan kasus baru, semua kasus dimasukkan ke dalam numeratornya. Ini adalah contoh dari sebuah penelitian cross-seksional mengenai penyakit jantung koroner dan kebiasaan berolahraga. Dalam dummy table ini kita bisa melihat bahwa outcome-nya itu adalah penyakit jantung koroner, kemudian paparannya itu adalah berolahraga. Ada kelompok yang memiliki penyakit jantung koroner dan tidak memiliki penyakit jantung koroner. Ada juga kelompok orang yang berolahraga aktif dan yang tidak aktif berolahraga. Sehingga apabila kita lihat prevalensi dalam kelompok yang aktif berolahraga itu adalah A per A plus B. Sedangkan prevalensi penyakit jantung koroner dalam kelompok yang tidak aktif berolahraga itu adalah C per C plus D. Nilainya kita bisa lihat bahwa prevalensi dalam kelompok yang aktif berolahraga di situ adalah 20%, sedangkan untuk yang tidak aktif berolahraga itu adalah 6,7%. Cukup sampai di situ, kita tidak membandingkan karena kita tidak mencari hubungan dalam cross-seksional yang bersifat deskriptif. Nah, dalam teknik sampling, dianjurkan untuk menggunakan random sampling agar deskripsi dalam sampel mewakili populasi sasaran. Kita bisa baca di sini dianjurkan, artinya boleh tidak. Kenapa boleh tidak? Karena ada suatu waktu di mana kita tidak mungkin melakukan random kalau tidak memiliki kerangka sampelnya. Mekanismenya bisa ada beberapa cara. Kita mulai dari random sederhana. Ini adalah metode random yang paling sering digunakan. Ciri khas dari random itu adalah setiap anggota populasi itu memiliki probabilitas yang sama untuk masuk ke dalam penelitiannya. Kita lihat di sini, misalnya dalam sebuah populasi ini, kita hanya melihat jumlah orang. Artinya kita hanya ada satu karakteristik, jumlah. Ada berapa populasinya misalnya di sini. Nah, lalu kita lakukan randomisasi, kita akan dapatkan sampel yang lebih kecil tapi mewakili populasinya. Karena sifat random yang non-fix di sini artinya kita tidak bisa melihat nanti pembagiannya akan adil, akan sama. Maka kita akan mendapatkan hasil yang begitu bervariasi. Entah itu nanti jumlah yang terpaparnya jauh lebih besar dibanding yang tidak terpapar, atau entah jumlah yang sakitnya jauh lebih besar dari jumlah yang tidak sakit. Sehingga metode random juga kurang bisa digunakan untuk penyakit-penyakit dengan frekuensi paparan ataupun penyakit yang rendah. Karena tadi tidak akan ada
tidak akan ada pembagian sel yang adil antara A, B, C, dan D. Sedangkan yang kedua itu adalah pembagian random secara lebih kompleks. Ada dua yang disebutkan di sini. Ada stratified random sampling atau pencuplikan random berstrata, dan juga ada cluster random sampling atau pencuplikan random cluster. Ada satu lagi sebetulnya gabungan dari semua teknik random yang disebut dengan multi-stage random sampling. Nah, untuk stratified random sampling artinya dimulai dari pembagian populasi menurut stratanya. Kalau tadi dalam simple random sampling kita hanya memiliki satu karakteristik saja, yaitu semuanya adalah penduduk. Tapi kalau untuk strata, selain penduduk, ada jenis kelaminnya. Lalu kemudian juga ada tingkat pendidikannya. Lalu ada juga tingkat sosioekonomi dan seterusnya. Sehingga kita bisa melakukan strata. Lalu ada yang disebut dengan pencuplikan random cluster, di mana setiap individu itu dikelompokkan, lalu kemudian kelompoknya dirandom dan diambil sebagai penelitian. Kita lihat bagaimana gambaran dari masing-masing teknik pencuplikan random kompleks ini. Misalnya dalam sebuah kelompok, ini dalam sebuah populasi, kita bagi populasi tersebut menjadi 8 kelompok. Dari 8 kelompok ini, kita lakukan randomisasi kelompoknya. Dan yang terpilih ternyata adalah kelompok 2 dan kelompok 8. Maka dari kelompok 2 dan kelompok 8 itu, kita bisa melihat bagaimana hasil dari pengamatan setiap respondennya. Itu yang disebut dengan cluster area random sampling. Cluster sampling bisa dipergunakan tanpa kerangka sampel yang ada. Misalnya kita bisa menggunakan berdasarkan RT, RW, kecamatan, dan seterusnya. Sedangkan dalam stratified random sampling atau pencuplikan random berdasarkan strata, kita bisa melihat dalam populasi ini kita memiliki ada beberapa strata di sini, yaitu ada 3 strata, dan dari 3 strata ini maka kita bisa kelompokkan. Ya, kita kelompokkan berdasarkan stratanya. Ada strata bintang, ada strata minus, dan ada strata positif. Dari sini kita lakukan randomisasi dari setiap strata sehingga kita bisa dapatkan hasil berdasarkan strata tersebut. Nah, karena keterbatasan dari random yang bersifat non-fix, kita tidak bisa melihat bagaimana pembagian distribusi dari jumlah sampel setiap selnya, maka ada teknik lain yang bisa dilakukan untuk penelitian cross-seksional tanpa teknik probability sampling. Tekniknya bisa melakukan dengan fixed exposure sampling. Artinya apa? Artinya kita sudah tetapkan kelompok terpajanya jumlahnya berapa, kelompok tidak terpajanya jumlahnya berapa, harus berimbang supaya nanti bisa memenuhi kaidah-kaidah dalam uji statistiknya. Atau kita bisa melakukan fiksasinya pada outcome-nya, pada luarannya, yaitu penyakitnya. Biasanya fixed exposure sampling kita lakukan untuk penyakit-penyakit yang sudah terkenal pajanannya itu sedikit. Sedangkan kalau yang fixed disease sampling itu pada kelompok penyakit yang penyakitnya langka atau jarang terjadi. Perlu diingat bahwa dalam penelitian cross-seksional kita tidak bisa menghitung insidensi dan juga kita tidak bisa menghitung period prevalence karena tadi waktu pengamatannya yang hanya ada di satu titik, tidak longitudinal, satu sampel hanya diperiksa satu kali. Period prevalence di sini biasanya digunakan untuk penyakit kronis yang gejalanya intermiten, sehingga kalau misalnya kita ingin mengukur period prevalence-nya, kita bisa melihat dalam desain penelitian yang lain. Untuk studi cross-seksional yang analitik, tujuannya di sini adalah untuk membandingkan perbedaan penyakit antara kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar. Sehingga nanti kita dapatkan hubungan antara paparan dan juga penyakitnya. Kita membandingkan proporsi orang yang terpapar yang sakit dan proporsi orang yang tidak terpapar dan juga sakit.
Kekuatan dari studi cross-seksional ini adalah mudah dilakukan dan juga murah karena tidak memerlukan follow-up. Lalu efisien untuk mendeskripsikan distribusi penyakit dihubungkan dengan karakteristik populasi, sering digunakan administrator kesehatan untuk merencanakan fasilitas pelayanan maupun program kesehatan. Penelitian ini juga bermanfaat untuk formulasi hipotesis yang akan diuji dalam penelitian dalam desain yang lain. Dia juga tidak memaksa suatu subjek untuk mengalami faktor risiko terus-menerus karena dia hanya membutuhkan satu kali waktu pengamatan dan juga tidak ada subjek yang kebetulan sebagai kontrol sehingga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan terapi. Karena jenis penelitian kita bersifat observasional. Kelemahannya jelas tadi diulang bahwa ada analisis hubungan sebab dan akibat antara paparan dan penyakit yang terbatas karena kita tidak bisa mengetahui siapa yang muncul duluan, apakah paparannya atau penyakitnya. Lalu dapat digunakan sebagai data perantara yang baik pada studi longitudinal, cohort ataupun kasus kontrol. Kelemahan dalam penggunaan data prevalensi akan menyebabkan terjadinya selective survival, di mana sebagian besar yang sakit tidak mati sehingga artinya dalam kelompok yang sakit jadi jauh lebih banyak. Seperti contohnya pada pasien diabetes mellitus atau penyakit kronis yang lain, selective survivalnya jauh lebih besar sehingga biasanya kelompok yang sakitnya jauh lebih besar dibandingkan kelompok yang sembuh. Ada juga yang disebut dengan selective mortality, di mana yang sakit ini lebih banyak yang meninggal. Contohnya pada penyakit-penyakit yang bersifat fatal seperti kanker pankreas atau kanker paru, sehingga yang diamati yang sakit itu akan lebih sedikit, ya meskipun insidensinya tidak berubah. Nah, sekarang apa perbedaan antara cross-sectional dan survei? Perbedaan paling mendasar di sini adalah pada cross-seksional, inferensinya biasanya terbatas dalam kelompok kecil. Biasanya, kalau misalnya kita tidak bisa melakukan teknik random, maka penelitian tersebut itu adalah penelitian cross-seksional yang biasa. Inferensinya hanya terbatas dalam kelompok penelitian kita saja. Apabila random bisa dilakukan, maka kita bisa menganggap bahwa hasil cross-seksional tersebut sebagai sebuah survei. Cross-seksional dengan pengambilan random itu kita sebut sebagai survei. Artinya ada gambaran populasi yang merupakan tujuan dari survei terlihat dari penelitian ini. Jelas kalau populasi yang sebenarnya kita bisa lihat dengan sensus. Seluruh populasi diteliti. Namun karena sifat sensus yang mahal dan memerlukan waktu yang cukup banyak, apalagi di Indonesia yang negara kepulauan, maka biasanya kita menggunakan teknik sampling. Sampling secara random. Masih ingat mungkin tentang yang terbaru yang ada di Depok, penelitian dilakukan mengenai serologis COVID-19 menggunakan rapid test antibody. Itu adalah untuk melihat bagaimana gambaran serologis respon imun tubuh warga Depok terhadap COVID-19. Karena ada kata warga Depok, artinya ada keterwakilan populasi yang besar di sini, maka kita masukkan ke dalam sebuah survei. Kalau randomnya tidak bisa dilakukan, kita hanya bisa melakukan fixed exposure atau fixed outcome sampling, maka kita masukkan jenis penelitiannya ke dalam penelitian cross-seksional. Itu saja mungkin untuk penelitian cross-seksional dan juga survei. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.